Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas dari tema pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan. Ya, pertama-tama, perkenalkan nama saya M. Roy Bahri dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan NIM 23 dengan NIM 1050 dari kelas TI 23D. Ya. Nah, di sini kita akan membahas dari pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama, ada kemampuan proses. Kedua, toleransi dan harga. Ketiga, kehalusan permukaan potong. Dan keempat, ada parameter pemesinan. Dan kelima, ada pertimbangan rancangan. Dan keenam, ada cairan penting. Nah, di sini ada kemampuan proses. Nah, apa sih kemampuan proses itu? Kemampuan proses atau machinability adalah kemudahan suatu material dipotong menggunakan pahat dengan parameter pemesinan tertentu. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi terkait kemampuan proses tersebut? Nah, yang pertama ada umur pahat. Biasanya materialnya yang sulit dipotong menyebabkan pahat cepat aus. Nah, ada gaya dan tenaga pemotongan biasanya meningkat pada material kuat dan keras. Nah, lalu ada kehalusan permukaan. Nah, kalau ini tergantung pada respon material saat dipotong gitu. Jadi tergantung materialnya gitu. Nah, yang ke selanjutnya ada pembuangan gram atau chip disposal. Itu adalah material yang ulet menghasilkan gram yang sulit dibuang. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari material. Nah, jika materialnya memiliki kekerasan yang tinggi, maka bahan akan cepat aus. Nah, sebaliknya, jika materialnya memiliki karakteristik dengan ulet atau daktil, akan permukaannya akan kasar gitu. Nah, jika karakteristik dari kimianya memiliki kandungan karbon, mangan, dan nikel yang tinggi, biasanya kekerasan akan naik, tapi kemampuan prosesnya akan turun. Nah, di sini ada rating kemampuan proses. Nah, di sini ada work material atau benda kerjanya gitu. Nah, di sini juga ada Brinell hardness-nya atau tingkat kekerasannya. Nah, yang di sini ada machinability atau kemampuan prosesnya gitu, kecepatan kemampuan proses tersebut. Nah, di sini yang pertama terlihat ada base steel atau besi dengan kode B1312 memiliki tingkat kekerasan dari 180 sampai 220. Nah, itu kecepatan kemampuan prosesnya adalah satu. Nah, apabila material yang memiliki tingkat kekerasan di bawah 180, maka rating kecepatan kemampuan prosesnya akan menurun gitu. Jadi 0,50 gitu. Apa dan bisa juga kalau misalnya melebihi dari 220 atau tinggi gitu, tingkat kekerasan yang tinggi, kemampuan prosesnya akan cepat gitu. Seperti ini nih. Nah, ini kecepatan kemampuan prosesnya 1,35 dan 1,50 gitu. Nah, ini berarti kecepatan pembuatannya itu cepat gitu. Kalau yang 0,50 ini yang di bawah satu itu dia kecepatannya lambat gitu. Yang tadinya untuk besi dalam satu waktu bisa dapat dua dua produk, akan tetapi kalau ini akan mendapatkan satu produk. Nah, di sini juga ada toleransi dan harga. Jika toleransinya tetap atau memiliki presisi yang tinggi, biasanya biaya manufakturnya akan meningkat gitu. Dikarenakan waktu proses yang lebih lama, bahan cepat aus, dan juga perlu kontrol kualitas yang tinggi gitu.
Toleransi ideal biasanya ditentukan berdasarkan fungsi komponennya, bukan sekedar presisi tingginya gitu. Jadi presisi tinggi itu disesuaikan karena fungsi komponen dari si benda kerja tersebut mau dibuat seperti apa gitu. Nah, di sini ada toleransi dan kehalusan permukaan. Ya, di sini ada machining operation atau operasi pemesinan. Nah, juga ada toleransi kapabilitasnya, ada juga surface finishnya itu. Nah, pada proses turning dan boring yang memiliki diameter di bawah 25 mm, toleransinya biasanya kurang lebih 0,025 mm. Untuk innya kurang lebih 0,01 in dan mikronnya adalah 0,8 gitu. Nah, apabila di sini diameternya berada di antara 25 mm dan 50 mm, ya toleransinya biasanya kurang lebih 0,05. Apabila di atas dari 50 mm, maka toleransinya kurang lebih 0,075 gitu. Nah, berikut juga seterusnya tuh. Nah, apa sih ini artinya? Kalau misalnya diameternya kurang dari 2,25 mm, maka toleransinya tuh lebih kecil, lebih sulit juga dibuat gitu. Kalau misalnya diameternya melebihi dari 50 mm, maka toleransinya lebih besar, lebih gampang juga dibuatnya. Sama seperti yang lain-lainnya gitu, seperti proses drilling, brushing, rimming, milling, dan shaping itu. Nah, selanjutnya ada grafik antara toleransi dan biaya manufaktur. Di sini variabelnya ada relative cost per part atau biaya untuk satu unitnya. Nah, di sini ada toleransi inci, dan toleransi milimeter. Nah, terlihat garisnya dari kiri ke kanan itu semakin turun. Maka jika toleransinya lebih kecil, ini lebih kecil, toleransi milimeternya lebih kecil, maka harga yang dibutuhkan untuk pembuatan tersebut lebih mahal. Apabila toleransi milimeternya lebih besar, maka harga pembuatan komponen tersebut lebih murah gitu. Nah, jika toleransi insinya lebih besar, lebih kecil juga ya. Ya, ini lebih kecil ya. 0,05, maka sama seperti tadi, harga pembuatannya itu tiap unit lebih mahal. Jadi, kesimpulannya dari grafik ini adalah jika toleransinya semakin kecil atau semakin presisinya tinggi, maka harganya semakin mahal. Apabila toleransinya semakin rendah, maka pembuatannya akan semakin murah. Nah, di sini ada kehalusan. Kehalusan permukaan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti geometri pahat, jenis operasinya apa, gitu, finishing atau rogging. Nah, nanti untuk finishing dan rogging ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Dan dipengaruhi oleh material bendanya juga gitu. Jika materialnya ulet, maka bisa robek saat dipotong. Apabila materialnya getas, maka bisa gerak, bisa retak gitu. Dan juga pengaruh dari si mesinnya gitu. Getaran mesin dan refleksi fixturnya gitu. Apabila mesinnya pada dataran yang tidak rata, maka akan menyebabkan getaran gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari proses kehalusan permukaan tersebut gitu. Nah, solusinya peningkatan kehalusan tersebut adalah kurangi kecepatan makan atau feed dan kedalaman potong. Tambah kekakuan pada fixture gitu. Atau si mesinnya ini
benar-benar rata gitu. Apa sih alasnya atau tempatnya gitu rata biar getarannya semakin berkurang. Nah, juga gunakan pahat dengan desain yang sesuai. Nah, desain yang sesuai ini akan ada juga di slide selanjutnya. Nah, seperti inilah untuk apa sih? Untuk pahat dengan desain yang sesuai gitu. Nah, di sini ada faktor geometri, jenis operasi pemesinan, geometri pahat, dan kecepatan makan. Nah, seperti inilah prosesi pahat-pahat yang ada pada proses makan gitu atau feed untuk mengurangi atau menghilangkan sebagian logam gitu. Jika mata pahatnya seperti ini, maka si benda kerjanya permukaannya akan rata gitu. Apabila si mata pahatnya gini seperti ini, maka permukaan benda kerjanya akan seperti ini gitu. Terlihat seperti apa? Bergelombang. Kalau yang ini, jika mata pahatnya seperti ini, maka akan permukaan benda kerjanya akan seperti ini gitu, tajam, seperti bergerigi. Dan selanjutnya gitu, untuk proses-proses mata pahat yang selanjutnya gitu, seperti ini, ada juga seperti ini, seperti ini. Jadi, ketika kita mau membuat sebuah komponen, maka kita harus menyesuaikan gitu. Seperti apa sih komponen yang mau kita buat dan seperti apa juga gitu mata pahat yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada kualitas potong saat dipengaruhi oleh bentuk pahat, pastinya seperti tadi ya. Lanjut, ada build up edge atau BUE, material yang menempel di ujung pahat menyebabkan permukaan kasar. Juga gram yang menempel atau kembali tergesek benda kerja juga mempengaruhi ya kualitas pemotongan tersebut. Juga ada getaran mesin dan pahatnya. Solusi teknisnya, gunakan pahat dengan sudut dan bentuk yang optimal atau sesuai dengan kebutuhan kita. Juga jaga kestabilan mesin dan fixture gitu. Yang seperti tadi yang dijelaskan, mesin tuh harus alasnya rata gitu, biar untuk mengurangi getaran pada saat kita mengerjakan pemotongan atau penghalusan gitu pada benda kerja. Juga gunakan pendingin untuk mengurangi panas dan gesekan. Nah, pendingin ini adalah cairan pada saat kita menggunakan pahat untuk memotong benda kerja gitu. Jadi kita nggak langsung memakai pahat karena kalau misalnya tanpa pakai cairan pendingin itu pasti akan cepat panas dan akan cepat aus pahatnya. Nah, selanjutnya ada parameter pemesinan. Parameternya, parameter yang utama pastinya adalah kecepatan potong, pahatnya, kecepatan makannya, kedalaman potong, dan juga biasanya parameter dipengaruhi oleh jenis pahat. Jika pahatnya keramik atau karbida, biasanya cepat tahan aus tapi rapuh. Atau jika pahatnya adalah besi ya, high speed steel, maka lebih tahan benturan. Juga dipengaruhi oleh jenis prosesnya gitu. Kalau proses rogging, maka potong banyak material atau benda atau apa sih eh, logam yang dibuang akan banyak terus makin banyak kan maka makannya itu tinggi atau banyak. Kalau finishing biasanya kita harus memilih harus presisi dengan presisi tinggi, maka makannya itu rendah atau penghilangan materialnya itu lebih sedikit gitu. Nah, optimasinya adalah maksimalkan produksi, kurangi waktu per unit. Maksimalkan produksi untuk mengurangi waktu pengerjaan per unit. Maksimalkan biaya, minimalkan biaya, maka kita harus menghitung total cost seperti waktu handling, pahat, dan waktu potong. Jadi kita harus menentukan seperti apa sih cost-cost yang dibutuhkan gitu untuk meminimalkan biaya gitu. Nah, di selanjutnya ada pertimbangan rancangan.
Dalam merancang produk perlu memperhatikan proses pemesinan agar perlu mempertimbangkan proses pemesinan agar biaya rendah. Pastinya juga waktu produksi yang efisien, tidak membuang-buang waktu, juga kualitas yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, pertimbangan utamanya kita disarankan untuk menggunakan proses need shape jika memungkinkan, seperti casting, proses forging, molding. Maka minim pemesinan ini adalah sedikit pengurangan material yang dimakannya atau dipotongnya gitu. Dan juga toleransi dan kehalusan disesuaikan dengan fungsi produk tadi. Nah, di sini juga ada pertimbangan dari hindari undercut gitu. Undercut itu apa sih? Nah, undercut itu adalah seperti ini ya, contohnya gitu ya. Yang biasanya kita memotong benda kerja untuk lurus seperti ini, tapi malah kepotong gitu bagian dalamnya. Nah, ini juga mengurangi material, mengurangi waktu, dan menaikkan juga biaya gitu. Maka improve-nya kita harus memotong dengan sesuai gitu. Lurus seperti ini garis L. Dan berlaku juga untuk ini gitu. Yang dimana harusnya lurus, lurus, akan tetapi malah ada undercut gitu yang apa sih melebihi batas garisnya gitu. Nah, improve-nya seperti ini, lurus. Juga gunakan material yang memiliki kemampuan pemesinan yang baik, pastinya. Dan juga rancang fitur-fitur pemesinan yang meminimasi setup dan diproses menggunakan pahat-pahat standar itu. Nah, di sini juga, nah di sini tadi terkait cairan pendinginnya. Cairan pendingin memiliki fungsi utama yaitu melumasi pemotongan untuk mengurangi gesekan, juga mendinginkan benda kerja dan pahat untuk mencegah deformasi atau deformasi itu adalah perubahan bentuk dari si materialnya gitu. Yang tadinya kita mau bentuknya sesuai dengan keinginan kita, malah akan tetapi karena kita tidak menggunakan cairan pendingin, malah jadi deformasi gitu. Juga ada membuang beram, juga ada mencegah korosi, mempermudah penanganan benda kerja. Nah, cara pemberiannya yaitu seperti flooding dibanjiri, jet disemprot langsung, atau mist dikabutkan gitu. Nah, di sini ada contoh gambarnya gitu ya. Kalau ini itu disemprot langsung di jet namanya ya, disemprot langsung jet. Nah, ini mata pahatnya atau bor. Nah, ini benda kerjanya gitu. Nah, saat kita untuk memotong atau melubangi benda kerja, kita harus dikasih juga yang namanya cairan pendingin gitu. Yang tadi untuk melumasi pemotongan dan juga mendinginkan benda kerja gitu, agar tidak terjadi deformasi pada benda kerjanya. Nah, cairan pendingin ini pastinya penting gitu. Kalau tidak memakai ini, pasti hasil dari produknya tidak akan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin juga malah merusak alatnya gitu. Pahatnya juga malah rusak gitu, dan cepat aus gitu. Dan juga perawatan untuk cairan pendingin, kita harus periksa konsentrasinya, pH, dan kontaminannya. Juga menggunakan centrifuging untuk menyaring. Apabila cairan pendinginnya sudah tidak layak, maka kita harus buang. Tapi sebelum dibuang, cairannya harus diolah dulu. Nah, di sini ada jenis-jenis atau tipe-tipe cairan pendingin pada setiap proses pemesinannya. Nah, di sini ada materialnya apa saja seperti aluminium, brass, bronze, cast iron, copper. Nah, ini ada proses-prosesnya. Ada proses drilling, reaming, tapping, turning, threading, milling menggunakan cairan pendingin seperti soluble oil, kerosene, dan lead oil gitu.
Nah, selanjutnya juga seperti ini ya, tertera di tabel ini. Kalau rimming pakai soluble oil, soluble oil. Nah, iya sih, rata-rata sih untuk cairan pendingin itu buat semua proses memakai soluble oil itu. Cairan pendingin soluble oil rata-ratanya. Oke, kita tiba di ujung video. Terima kasih juga telah menonton pembahasan kali ini. Saya minta maaf apabila ada salah pengucapan atau pihak-pihak tertentu yang saya singgung. Saya minta maaf. Dan sekian juga ya pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita juga dalam kesehatan diberikan kesehatan selalu. Ya, terima kasih untuk nontonnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.